Dia disebut sebagai wanita tercantik di Hollywood, tapi juga disebut sebagai penemu teknologi konsep dasar Wi-Fi. Lalu kenapa nama beliau ini hampir tidak pernah disebut dalam sejarah teknologi? Panggilannya Hedy Lamarr, lahir dengan nama Hedwig Eva Maria Keisler pada tahun 1914 di kota Vienna, Austria. Beliau ini berasal dari keluarga yang cukup berada nih. Ayahnya seorang bankir dan ibunya seorang seniman atau pianis. Sejak kecil Hedy Lamarr ini sudah terbiasa dengan dua hal nih, yaitu seni dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah, waktu kecil ayah Hedy sering mengajaknya berjalan-jalan nih sambil menjelaskan cara kerja berbagai mesin. Lalu kenapa ayahnya mengajarkan hal itu? Padahal ayahnya kan seorang bankir. Ayah Hedy Lamarr memang seorang bankir, bukan seorang insinyur. Tapi di zaman itu, terutama di kota Vienna pada abad ke-20, banyak orang yang terdidik dengan punya rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sains dan teknologi. Jadi bukan berarti ayahnya seorang ahli mesin secara profesional. Lebih tepatnya dia orang yang suka berpikir secara logis dan menjelaskan cara kerja sesuatu. Karena dari kebiasaan kecil itu, Hedy jadi terbiasa bertanya kenapa sesuatu bisa bekerja. Dia bukan cuma menerima, tapi benar-benar ingin memahami. Dan pola pikir inilah akhirnya terbawa oleh Hedy Lamarr sampai dewasa. Nah, karena ibunya memiliki latar belakang seni, dan Hedy Lamarr juga lahir dan besar di Vienna, kota yang pada awal 1900-an itu dikenal sebagai pusat seni di Eropa. Jadi di sana dunia seni bukan hal asing lagi, seperti teater, musik klasik, dan film yang mulai berkembang. Nah, di usia remaja, si Hedy ini masuklah ke dunia acting. Apalagi dia juga punya paras yang cantik kan. Pada tahun 1933, dia membintangi film yang cukup kontroversial nih, yang berjudul Ekstasi. Film ini langsung membuat namanya terkenal. Tapi bukan karena prestasinya loh, melainkan karena adegan yang dianggap terlalu berani pada zamannya. Jadi penjelasannya, film ini dilarang di banyak negara. Dan Hedy Lamarr nih langsung mendapatkan reputasi sebagai wanita cantik yang penuh skandal. Nah, tak lama setelah itu, hidupnya mulai berubah drastis nih. Dia menikah dengan seorang pengusaha senjata kaya raya yang bernama Friedrich Mandl. Mandl ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan tokoh-tokoh militer Eropa nih. Jadi disinilah bagian pentingnya. Sebagai istri, Hedy sering diajak dong untuk menghadiri beberapa pertemuan bisnis suaminya, di mana pertemuan ini sering membahas tentang senjata, sistem komunikasi militer, dan bahkan juga teknologi perang. Tanpa disadari, Hedy mulai menyerap banyak informasi teknis nih. Tapi pernikahan ini tidak berjalan dengan baik. Mandl ini orangnya dikenal sangat posesif. Ia bahkan mencoba mengontrol kehidupan Hedy sepenuhnya. Akhirnya pada tahun 1937, Hedy Lamarr melarikan diri tuh dari suaminya. Ia kabur dari Eropa menuju London, dan di sana dia bertemulah dengan produser Hollywood terkenal, Louis B. Mayer. Jadi di pertemuan mereka ini, Mayer melihat potensi besar nih pada Hedy. Singkat cerita, Mayer membawanya ke Amerika dan memberikan nama baru, yaitu Hedy Lamarr yang dikenal sekarang. Nah, dari sinilah nama Hedy Lamarr mulai dipakai. Di Hollywood, karirnya langsung melejit. Ia dikenal sebagai salah satu wanita paling cantik di dunia, dan dia juga membintangi berbagai film-film besar nih. Tapi di balik itu, ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Di waktu luangnya, ternyata si Hedy Lamarr ini sering bereksperimen nih. Beliau ini tidak hanya fokus pada dunia hiburan, tapi beliau juga terus berpikir nih tentang teknologi. Ya, kebiasaan dari kecil yang terus terbawa oleh si Hedy Lamarr ini. Dan inilah yang membuatnya berbeda. Di saat orang lain melihatnya sebagai aktris, Hedy Lamarr ini melihat dirinya sendiri sebagai seorang penemu. Bisa dibilang dari berbagai pengalaman hidupnya, Hedy mulai mengumpulkan puzzle-puzzle nih. Dia mencoba membuat hal-hal baru. Masuk ke tahun 1940-an, dunia sedang berada dalam masa Perang Dunia Kedua tuh. Nah, di sini si Hedy Lamarr ini sangat ingin berkontribusi atau membantu, tapi bukan menjadi tentara, melainkan dengan pikirannya. Nah, jadi di satu sisi, Hedy Lamarr memang memiliki popularitas. Apalagi Hedy pernah menikah dengan Friedrich Mandl. Tanpa sadar, dia paham tuh bagaimana perang bekerja dari sisi teknologi. Seperti yang kita ketahui, pada tahun 1938 itu terjadi peristiwa Anschluss, di mana Austria diambil alih oleh Nazi Jerman. Nah, di sini dia menyadari satu masalah besar nih, di mana torpedo atau senjata militer yang dikendalikan dari jarak jauh itu sinyalnya bisa sangat mudah diganggu oleh musuh. Nah, Hedy bekerja samalah dengan seorang komposer yang bernama George Antheil. Di sini Hedy mencoba menciptakan sebuah sistem komunikasi baru nih. Sistem ini memungkinkan sinyal berpindah-pindah frekuensi secara cepat. Tujuannya agar tidak bisa disadap atau diganggu. Lalu singkat cerita, pada tahun 1942 mereka mendapatkan paten untuk teknologi ini. Penjelasan yang sederhananya begini nih. Bayangkan kamu sedang mengirim pesan kepada seseorang nih. Nah, kalau frekuensinya tetap, orang lain atau musuh bisa dengan sangat mudah untuk mengganggunya. Tapi kalau frekuensinya terus berubah-ubah, pesan itu jadi hampir mustahil untuk dilacak. Nah, teknologi ini sekarang dikenal sebagai konsep dasar dari Wi-Fi, GPS, atau Bluetooth. Tapi disinilah bagian paling ironis nih. Penemuan
Hedy Lamarr ini tidak langsung digunakan. Militer Amerika saat itu menganggap teknologi ini terlalu rumit dan katanya teknologi ini terlalu maju untuk zamannya. Dan sebenarnya militer Amerika atau Angkatan Laut AS itu tertarik dengan penemuan Hedy Lamarr ini, tapi pada akhirnya teknologi ini tidak langsung digunakan. Pertama, teknologi ini terlalu rumit pada zamannya, di mana teknologi ini butuh sistem yang bisa berpindah-pindah frekuensi secara cepat dan sinkron. Nah, di tahun 1940-an itu ini masih sulit diterapkan secara praktis nih. Dan yang kedua, militer saat itu lebih memilih sistem yang sudah terbukti dan pastinya lebih sederhana daripada mencoba sesuatu yang benar-benar baru. Dan yang ketiga, itu ada juga faktor yang mempengaruhi karena si Hedy Lamarr ini dikenal sebagai aktris, bukan seorang ilmuwan militer, dan itu juga menjadi alasan kenapa idenya tidak dianggap serius sepenuhnya. Jadi intinya penemuan tersebut tidak dipakai selama Perang Dunia Kedua, bahkan bisa dibilang diabaikan lah. Nah, beberapa dekade kemudian nih, sekitar tahun 1960-an, konsep yang sama itu barulah mulai digunakan oleh militer untuk komunikasi yang lebih aman. Dan teknologi lompat frekuensi ini akhirnya jadi dasar untuk komunikasi militer modern, lalu berkembang menjadi teknologi sipil. Dan di masa sekarang itu jadi konsep dasar Wi-Fi, Bluetooth, dan sistem komunikasi nirkabel lainnya. Ironinya, saat teknologinya ini mulai digunakan secara luas, akan tetapi Hedy Lamarr tidak mendapatkan keuntungan besar dari situ. Dan namanya ini hampir tidak disebut. Selama bertahun-tahun, ia tetap dikenal sebagai aktris cantik. Nah, barulah pada tahun 1997, Hedy Lamarr akhirnya mendapatkan penghargaan atas kontribusinya puluhan tahun setelah penemuannya dibuat. Ini menunjukkan bahwa kontribusinya sempat diabaikan, padahal dampaknya sangat besar. Dan pada akhirnya Hedy Lamarr meninggal di tahun 2000 di Florida, Amerika Serikat. Hari ini hampir semua orang menggunakan Wi-Fi setiap hari. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa salah satu ide dasarnya datang dari seorang aktris Hollywood. Jadi pertanyaannya, Hedy Lamarr ini apakah benar-benar seorang penemu Wi-Fi atau hanya seorang aktris yang idenya baru dipahami? Oke, kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan berikan komentar di bawah. Dan apa selanjutnya yang menarik kita bahas?